Shalom, saya akan membaca dari buku Khotbah di atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 6, bukan menghakimi tetapi melakukan. Pembahasan dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu itu akan datang untuk menjauhkanmu dari jalan yang sempit dan gerbang yang sesak itu. Hati-hatilah terhadap mereka, walaupun tersembunyi dalam pakaian domba. Dalam hati mereka adalah serigala-serigala yang sedang mencari mangsa. Yesus memberikan suatu ujian yang olehnya guru-guru palsu dapat dibedakan dari guru-guru sejati. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, katanya. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kita tidak diminta menguji pembicaraan mereka yang indah-indah dan pengakuan yang muluk-muluk. Mereka harus dinilai oleh firman Allah. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Hai anakku, janganlah lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Yesaya 8 ayat 20 dan Amsal 19 ayat 27. Pekabaran apa yang dibawakan guru-guru ini? Apakah itu membawamu untuk menghormati dan menakuti Allah? Apakah itu membawamu untuk menyatakan kasihmu kepadanya dengan setia memelihara hukum-hukumnya? Jika manusia tidak merasakan bobot dari hukum moral, jika mereka menganggap enteng peraturan-peraturan Allah, jika mereka melanggar salah satu dari hukum-hukumnya yang terkecil dan mengajarkan seperti itu kepada manusia, mereka tidak akan berharga dalam pandangan surga. Kita dapat mengetahui bahwa pernyataan-pernyataan mereka tidak mempunyai dasar. Mereka sedang melakukan pekerjaan yang benar-benar berasal dari kerajaan kegelapan, musuh Allah itu. Tidak semua yang mengakui namanya dan memakai lencananya miliknya. Banyak yang telah mengajar atas namaku, kata Yesus, pada akhirnya akan ternyata terlalu ringan. Pada hari terakhir banyak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada yang percaya bahwa mereka benar apabila mereka salah, sementara menyatakan Kristus sebagai Tuhan mereka dan mengaku melakukan perbuatan-perbuatan besar dengan namanya. Mereka adalah para pekerja kejahatan. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengatakan firman Allah bagi mereka adalah seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu. Yang pandai main kecapi, mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Yesaya 33 ayat 31 dan 32. Mengaku murid saja tidaklah berharga. Iman di dalam Kristus yang menyelamatkan jiwa bukanlah apa yang ditunjukkan oleh banyak percaya-percaya, kata mereka, dan kamu tidak perlu memelihara hukum. Tetapi kepercayaan yang tidak membawa kepada penurutan adalah kepongahan. Rasul Yohanes mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah sependusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 4. Jangan sekalipun menyukai pendapat bahwa pemeliharaan khusus atau manifestasi ajaib adalah menjadi bukti kesejatian dari pekerjaan mereka atau pendapat yang mereka anjurkan. Apabila menganggap enteng firman Allah dan membuat kesan, perasaan dan pelaksanaan mereka di atas ukuran ilahi, dapat kita ketahui bahwa tidak ada terang di dalam diri mereka. Penurutan adalah ujian kemuridan. Pemeliharaan hukumlah yang membuktikan keikhlasan dari pengakuan kasih kita. Apabila ajaran yang kita terima membunuh dosa di dalam hati, menyucikan jiwa dari kecemaran, menghasilkan buah kesucian, dapat kita ketahui bahwa ajaran ini adalah kebenaran Allah. Bila kebajikan, kebaikan, kelembutan hati, simpati nyata dalam kehidupan kita, apabila kita mengagungkan Kristus, bukan diri, dapat kita ketahui bahwa iman kita itu benar. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Demikianlah bacaan buku Khotbah di atas Bukit bab 6, bukan menghakimi tetapi melakukan. Pembahasan dalam buku Matius 7 ayat 15.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tuhan memberkati.